Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Fausta-Dananto dari kelas 10-3. Terima kasih kepada Ibu Lili sebagai guru pengampu mata pelajaran sosiologi kelas 10-3 telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas sosial. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tindakan sosial. Pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial dapat diartikan sebagai tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Tindakan sosial biasanya juga ditandai dengan adanya sikap memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Tindakan tersebut mempertimbangkan perilaku orang lain, serta tindakan yang dilakukan memiliki arah dan arti atau makna. Jadi, tindakan yang tidak diarahkan kepada orang lain dan tidak memiliki arti, maka tidak disebut sebagai tindakan sosial, namun hanya sebagai tindakan saja. Yang kedua, ada ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama, tindakan diarahkan kepada seseorang, bermakna subjektif, bersifat membatin dan subjektif, berpengaruh positif, dan memperhatikan tindakan individu lain dan terarah kepada orang lain. Yang ketiga, ada bentuk tindakan sosial. Yang pertama, ada tindakan rasionalitas instrumental. Yang kedua, ada tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Yang ketiga, ada orientasi nilai. Dan yang keempat, ada tindakan tradisional. Nah, tadi saya sudah membahas tentang tindakan sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar individu dalam tatanan hidup bermasyarakat. Syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama ada kontak sosial dan komunikasi sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, adanya pelaku dengan jumlah yang lebih dari satu, ada komunikasi antar pelaku, ada dimensi waktu, dan ada tujuan-tujuan tertentu. Yang keempat, ada jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, ada interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dan ketiga, ada interaksi antara individu dan kelompok. Lalu yang kelima, ada faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, ada faktor eksternal atau yang dari luar diri seseorang, atau faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif atau yang cenderung mengarah ke hal yang positif, dan interaksi sosial disosiatif atau cenderung mengarah kepada hal yang negatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, alkulturasi, dan asimilasi. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha penyesuaian diri atau kelompok untuk mengatasi ketegangan. Bentuk-bentuk akomodasi contohnya arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi. Selanjutnya ada alkulturasi. Alkulturasi adalah penggabungan dua kebudayaan menjadi satu tanpa menghilangkan ciri kebudayaan aslinya. Lalu yang keempat ada asimilasi. Asimilasi adalah gabungan dua budaya menjadi satu namun menghilangkan ciri kebudayaan yang asli. Jadi seperti kebalikan dari alkulturasi. Lalu yang kedua adalah bentuk interaksi sosial disosiatif atau cenderung yang mengarah kepada hal yang negatif.
Yang pertama ada konflik, ada pertentangan, dan ada kontravensi. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu proses ketika individu atau kelompok bersaing serta berlomba-lomba untuk mencari keuntungan. Lalu ada kontravensi. Kontravensi adalah perasaan tidak suka yang disembunyikan seperti keraguan, bahkan kebencian kepada orang lain atau terhadap seseorang. Lalu yang ketiga ada pertentangan. Pertentangan adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan. Nah, tadi saya sudah membahas tentang apa itu tindakan sosial dan interaksi sosial. Sekarang selanjutnya saya akan membahas tentang identitas sosial. Identitas sosial adalah keterkaitan, keterlibatan, kepedulian, dan kebanggaan yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan suatu kelompok sosial sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikansi nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Lalu ada proses terbentuknya identitas sosial. Menurut Michael Ahok, proses identitas sosial tercipta melalui proses social categorization, depersonalization, dan prototype. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.